Kami dari kelompok Muhammad Hatta ingin memaparkan kembali hasil jawaban kami dari soal-soal untuk pakai. Soal dan jawaban akan dibacakan oleh Tiara. Anggotanya terdiri dari Iseki Nafalakdan, Fadil Revaldi, Muhammad Gatan, Kaila Khairunisa, dan Cita Nur Cahyanti dan Tiara Eriani. Langsung ke soalnya. Nomor 1, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jadi, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah adalah karena memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kadang-kadang ada anak yang tidak mau diberi uang jajan sedikit sehingga memberatkan orang tua. Dalam pendidikan, keuangan sangat penting seperti untuk membeli tas, buku, dan alat sekolah lainnya. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang kaya dan tidak semua anak berkeinginan belajar. Nomor 2, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Jika alasannya. Kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana seharusnya negara menjamin setiap hak warga negaranya untuk mendapatkan keadilan berupa pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warganya. Nomor 3, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Tentu saja ada, karena faktor utama penyebab adanya peningkatan terhadap angka putus sekolah selain dari faktor ekonomi adalah rendahnya harapan dan perhatian para orang tua kepada efektivitas sekolah. Faktor yang datangnya berasal dari anak itu sendiri, seperti anak yang malas berangkat sekolah karena tidak memiliki minat dalam pendidikan, pemaksaan hak oleh orang tua, anak yang terpaksa menempuh pendidikan dari orang tuanya yang tidak sesuai dengan keinginannya akan berpengaruh pada psikologinya, yang kemudian mengakibatkan nilai dari anak tersebut jelek dan berujung pada putus sekolah. Nomor 4, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan operasi sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Jadi menurut saya, sebagian kecil pemerintah sudah berhasil dalam menyelenggarakan bantuan operasional kepada sekolah. Contohnya yaitu pencairan BSM atau PIP untuk biaya kebutuhan sekolah dan beasiswa sebagainya. Akan tetapi, ada saja bantuan yang melenceng diberikan kepada orang yang tidak tepat. Seperti bantuan operasional sekolah, seharusnya diberikan kepada anak yang kurang berkecukupan soal materialnya. Tetapi ada saja bantuan yang diberikan kepada orang yang sudah cukup dalam hal material, sehingga orang-orang yang benar-benar membutuhkan terkadang tidak dapat bantuan operasional sekolah tersebut. Agar bantuan tersebut tidak didapatkan di tangan orang yang tidak tepat. Nomor 5, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Selain peran pemerintah yang bertanggung jawab, yaitu orang tua, para guru, dan juga anak itu sendiri. Karena tanpa motivasi, tekad dan penguasaan orang tua dan guru kepada peserta didik dan anak-anaknya, semua tidak akan memberikan pengaruh yang baik. Bagi guru atau orang tua, bisa memotivasi anaknya yang putus sekolah untuk kembali meningkatkan minat dan meningkatkan semangat belajar agar tetap meneruskan sekolah dengan baik. Kemudian, peran kita sebagai anak atau peserta didik yaitu jangan menganggap remeh dan malas untuk bersekolah, karena sekolah itu penting bagi kita untuk melanjutkan karir di masa yang akan datang.
Nomor 6. Apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Yang ke-1, melakukan riset atau penelitian dan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala dalam bidang pendidikan yang terjadi. Yang kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh pada proses pendidikan di negara ini agar kedepannya menjadi lebih baik. Yang ketiga, temukan solusi yang tepat agar para pelajar bisa merasa senang dan ingin kembali bersekolah. Contohnya, membuat sebuah program untuk para siswa yang mengalami putus sekolah supaya kembali berminat untuk sekolah. Kemudian, program untuk orang tua mengenai peringanan biaya bersekolah. Nomor 7. Kemukakan untuk pelanggaran hak warga negara yang terjadi di daerah. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Pelanggaran hak negara yang pernah terjadi di daerah saya ialah eksploitasi anak di mana si anak disuruh mencari uang. Contohnya seperti mengemis di pinggir jalan. Solusinya harus meningkatkan pengawasan baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat. Itu jawaban dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Vicky dari kelompok jaringan situasi. Saya ingin bertanya kepada kelompok Data, apakah angka putus sekolah Indonesia mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia? Pertanyaannya ditanggapi. Saya nanya dari kelompok. Nah, kan tadi katanya gimana sih cara untuk membujuk anak tersebut untuk mau sekolah selain dari diri kita sendiri, misalkan dari orang lain gitu, gimana upayanya untuk kita membantu anak tersebut buat mau sekolah gitu. Dan terima kasih. Pemerintah dari apa selain dari Jenderal Sudirman, mengapa pemerintah mewajibkan